Kerja paksa di era penjajahan Jepang yang biasa disebut dengan Romusa adalah termasuk buah tangan kebijakan Presiden Soekarno. Para pekerja tersebut dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatannya dengan Kaisar Jepang, Tenno Heika, untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Urutan-Wetan, dan Kragen. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Hingga pada saat rakyat Indonesia sedang bekerja di bawah pengawasan prajurit Belanda, tiba-tiba akhirnya kita selamat. Hore! Tenang semua, kami dari pihak Jepang datang untuk menyelamatkan dan melindungi kalian. Hore! setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, serangan Jepang kepada Belanda berlanjut ke daerah lain, salah satunya adalah Bandung. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Ada urusan apa kamu datang kemari? Maksud kedatangan saya ke sini ialah meminta penyerahan lokal dari Jepang ke pihak Belanda. Baiklah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Belanda harus menyerahkan semua pasukan serikat di Jawa. Tidak, saya tidak setuju dengan syarat itu. Terserah kamu. Jika pihak Belanda tidak memenuhi persyaratan itu, maka tidak ada jalan lain lagi daripada meneruskan pertempuran. Baiklah kalau begitu, kami, pihak Belanda akan menyetujui persyaratan itu. Pihak Belanda mengaku kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan Pangkalan Udara Kalijati serta menyerahkan semua pasukan serikat di Jawa kepada Jepang. Terima kasih. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumandangkan propaganda Gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Kami, bangsa Jepang, akan mengikuti Perang Pasifik. Jika kami menang, maka bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaannya. Kami berjanji akan menciptakan kemakmuran di antara bangsa-bangsa Asia. Dan kami minta kepada saudara-saudara Indonesia untuk bergabung mengikuti kami untuk memberikan semangat serta tenaga kerja agar kami dapat memenangkan peperangan kali ini. Alasan itu belum cukup bagi kami. Kami sudah membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh Hindia Belanda. Kami juga akan memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan membolehkan bangsa Indonesia untuk menyanyikan lagu kebangsaan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Baiklah, kami percaya. Lalu, organisasi apa yang kalian maksud dengan Gerakan 3A dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membuat kalian menuju kepada kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kepentingan dan kami akan mencoba membantu. Maka dari itu, ampunilah semua orang yang mengikuti organisasi ini. Baiklah. Selain meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang juga meyakinkan Bung Karno untuk merekrut rakyat Indonesia bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romusa. Bung Karno yang diiming-iming dengan janji kemerdekaan tersebut akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut.
Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja, membangun jalan dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian semua ingin merdeka? Jika saudara-saudara semua ingin merdeka, mari kita semua bantu Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik. Mari kita bergabung menjadi Romusa dan ikut bantu Jepang demi kemerdekaan kita. Ayo. Sudah lama kita dijajah oleh Belanda. Inilah saatnya kita bangkit untuk merdeka. Merdeka! Merdeka! Setelah mendengarkan pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, bekerja paksa, membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Jangan malas, dasar kalian bodoh. Ayo kerja. Dasar bangsa berkulit hitam, pemalas, pantas saja bangsa kalian bodoh. Bapakku. Pergi kau pasal ingusan. Bawa pergi sampah ini. Diam. Cepat selesaikan semua ini atau kau tidak akan makan hari ini. Setan, asal kau yang jelata. Makanan macam apa ini? Sangat tidak enak. Siapa suruh kamu makan? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan 2 hari dan bekerja siang malam. Siapa yang peduli?